itu sebenarnya adalah sikap yang ditujukan untuk menyakiti seseorang, baik secara psikologis maupun secara fisik. Nah, banyak cara. Jadi ada bully yang sifatnya verbal, adalah dengan menggunakan kata-kata dan bentuknya bisa goda, bisa ngolok-ngolok, body shaming, atau misalnya dikasih label julukan-julukan tertentu. Kemudian ada juga physical bullying, misalnya dipukul, ditendang, dijambak, diinjak dan supaya dilempari gitu. Dan sexual bullying juga bisa. Ada juga yang sifatnya social bullying. Jadi rame-rame itu, atau yang sekarang cyberbullying. Cyberbullying. Jadi kadang-kadang bukan lagi orang yang kita kenal, tapi siapa? sama netizen dikeroyok kemudian dibully habis-habisan. Tujuannya itu tadi supaya melukai secara emosional. Kasus yang baru-baru ini terjadi di Jakarta Selatan, SMA 72, seorang anak bom dan ternyata dia korban bullying. Sampai akhirnya kemudian dia melakukan seperti itu. Dan kemudian Oktober bulan lalu, kasus yang terjadi di Udayana mengakhiri hidupnya, loncat dari lantai 2 karena diduga juga korban bullying. Batasannya muncul ketika kembali lagi kepada si individu itu. Buat satu individu, olok-olok itu malah sesuatu yang lucu. Malah dia bisa merespon dengan fun aja. Bahkan ada beberapa di antara justru olokan itu membuat dia tersanjung. So, it's not bully. Tetapi buat beberapa orang tersinggung, that's where do we know we cross the border. Nah, apa saja motif yang kadang-kadang kita perlu sadar sehingga kita nggak terperangkap dalam drama para pembuli gitu. Satu, bully bisa terjadi karena balas dendam. Jadi, survei mengatakan bahwa banyak pembuli dulunya adalah korban. Jadi, awas kalau nanti aku punya kesempatan, aku akan melakukan pembulian. Yang kedua, bisa jadi pembulian itu terjadi sebenarnya this person have a problem. Jadi, dia punya masalah, dia butuh untuk melampiaskan ke orang lain. Atau bisa jadi karena memang lagi dendam sama tuh orang. Atau bisa juga didasari oleh rasa iri. Nah, membuli hasil kerjaan. Atau, nah, ini yang saya bilang sakit. Yaitu, dia merasa senang ketika melihat orang lain terluka. Dan dia menikmati momen-momen seperti itu. So, respon kita terhadap para pembuli, pertama-tama of course is ignore. Yang kedua adalah, kalau udah mulai mengganggu, kadang-kadang perlu ditegasin sih. Ini maksudnya apa gitu. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah report. Jadi, lapor kepada mereka yang punya otoritas untuk mendisiplinkan pembuli. Atau yang bisa dilakukan adalah lawan balik. Karena ada orang yang kadang-kadang memang perlu pelajaran keras. Nah, kelima apalagi? Jadi balas dendam positif berarti kita tunjukkan bahwa kita bisa sukses, kita bisa lebih berhasil dibandingkan dengan dia. So we also understand the psychology of pembuli. Ada satu kalimat dari salah satu bapak psikologi, Carl Gustav Jung, pada mengatakan begini. Apa yang kita tidak sukai pada seseorang bisa jadi sebenarnya itu menceritakan sesuatu tentang dirimu. Misalnya kamu merasa sebel sama orang yang rajin belajar, bisa jadi itu menunjukkan bahwa kamu sebenarnya bodoh. It's not about him or her, it's about you. Jadi kalau Anda senang membuli, bisa jadi sebenarnya yang nggak sehat mental bukan dia, kamu yang bermasalah. Dan yang kedua, hukum karma itu kan berlaku. Kamu lakukan membuli, so kamu nanti masuk kerja, kamu juga dibully dan sebagainya. Hidup itu kan seperti itu. Kamu jangan melakukan sesuatu kepada orang lain, sesuatu yang kamu nggak pingin orang lain lakukan pada dirimu. Itu kan golden rules. Dan ketika kamu punya masalah, jangan jadikan orang lain sebagai sansak emosi. Kamu beresinlah dirimu sendiri.